gara-gara perempuan ini. Kamu pikir kamu bisa lolos dari aku? Sebaiknya kamu keluar. Kita bisa bicara baik-baik. Ceritakan kepadaku. Kenapa kamu peduli kepada keluarga Isya? Keluar. Kamu aku buat menyesal. Isyan akan membangun monumen di dalam hutan, di mana Mas Manu memberikan rohnya, dan dia akan hidup. Ya Tuhan, aku tidak sabar untuk bersama dengan Mas Manu. Aku bahagia, aku bahagia. Gara-gara Nadine, proyek sebesar itu lepas dari tangan kita, Pak. Kok baru sekarang kamu ngomong? Kemana aja tadi? Kalau ada masalah aja, semua dilempar ke Papa. Mau sampai kapan sih kalian ini berada di ketiak Papa? Mau sampai kapan? Hah? Maafin Bayu, Pak. Kamu juga. Kemana aja selama ini? Ayo bantu Papa. Mikir nih, pakai otak. Mikir. Yang penting sekarang ini bagaimana caranya kita menyingkirkan Ihsan, oke? Dan satu lagi tuh. Duri dalam daging. Nadine. Singkirkan mereka. Ayo cepat. Tunggu apa lagi kamu? Ayo cepat. Siapa perempuan tadi? Kalau perempuan biasa nggak mungkin bisa pergi secepat itu. Hai sayang. Kamu nggak apa-apa, Nadine? Kok kamu cemberut gitu sih? Aku nggak apa-apa. Oh ya, di meeting tadi kamu udah ngasih ide yang sangat brilian. Kamu cocok kayaknya jadi pebisnis. Kamu sangat berbakat. Pasti anak kita nanti akan pintar seperti mamanya. Anak-anak kita. Iya, sekarang kita memang belum punya anak, tapi nanti kan kita pasti punya anak kan? Jangan harap aku mau punya anak dari kamu. Tujuanku menikah sama kamu hanya untuk balas dendam.
Pak, Ah, isi iya Mbak, ada apa Mbak? harganya ada di rumah nggak ya? Mas Arga nggak ada di rumah Mbak. Udah beberapa hari ini dia nggak pulang. Oh, makasih ya Pak. Sama-sama Mbak. Apa jangan-jangan gara-gara masalah kemarin Harga jadi marah sama aku? Harga, kamu ada di mana? Kamu nggak akan lari dari aku. Perempuan ini benar-benar bukan perempuan biasa. Siapa dia sebenarnya? Perempuan ini benar-benar luar biasa. Aku harus cari tempat persembunyian supaya aku bisa beristirahat dan memulihkan kekuatanku. Dia pasti ada di sekitar sini. Mau sembunyi kemana kamu? Aku akan habisi kamu. Dia pergi dari sini. Aku tidak percaya. Pasti dia punya rencana yang lain. Terima kasih banyak. Oh ya, maaf, aku kesana dulu dan nanti aku kembali lagi ya. Silakan. Oh ya, silahkan diminum. Silakan. Ini semua sudah saya persiapkan dengan baik. Ma, Baik. Ya. Mama lihat Nadine nggak? Tadi sih Mama lihat, Ah, tapi sekarang nggak tahu di mana. oh ya, Ma, aku ke Rizka dulu ya. Sepertinya hari ini dia kurang bersemangat, Ma. Nanti aku kembali lagi ya. Rizka, kayaknya kamu lagi bete ya? Nggak apa-apa. Mau aku ambilkan kue? Enggak. Kalau begitu minum saja ya.
Rizka, kamu maunya apa dong? Nggak mau apa-apa udah. Udah nggak usah pegang-pegang. Oh ya, apa kamu lihat Nadine? Mana aku tahu. Cari aja sendiri. Gak penting. Rizka pasti masih marah sama Nadine soal Arga. Nadine? Kamu kemana aja sayang? Aku udah mencarimu kemana-mana. Aku habis dari kamar mandi. Nadine? Kamu gak apa-apa kan? Aku baik-baik sayang. Cuma ya agak canggung aja. Soalnya kan aku kondisinya banyak orang di sini. Dan aku kan gak kenal sama mereka. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kamu ikut aku karena aku akan kenalkan kamu ke semua tamuku di sana, ya? Oke? Nadine? Kamu kenapa? Hari ini kamu kelihatannya kurang bersemangat begini. Aku agak pusing. Aku pengen jalan-jalan aja cari udara segar. Oh, kalau begitu, aku temani ya. Oke. Sebentar. Pak Kun? Kamu pikir bisa kembali ke sini? Jangan berharap kamu Ishan. Aku mau nemenin Nadine istriku untuk keliling-keliling di sekitar sini. Nanti aku balik lagi. Oke? Tolong diurus semua ya. Ayo. Gara-gara kan Nadine, aku jadi jauh sama Arga. Aku harus telepon Arga sekarang. Telepon sedang sibuk. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Kok nomornya Arga nggak aktif ya? Apa jangan-jangan dia udah nggak mau berhubungan lagi sama aku? Om Chandra? Apa aku harus terus terang ya sama Om Chandra? Halo, siapa ini? Rizka? Rizka, Om tahu ini kamu. Kamu nggak usah ngerasa nggak enak. Om sangat mengerti keadaanmu. Dan Om menghargai apapun keputusan kamu dan keluargamu. Om cuman mau kamu terbuka sama Om. Om, boleh aku ngomong sama Arga? Tentu boleh. Sebentar ya. Arga! Halo Rizka. Aduh Arga, handphone kamu kenapa nggak aktif sih? Kamu ngindar dari aku? Bukan gitu Rizka. Kamu tahu kan, sejak pulang dari rumah kamu, aku ngerasa sedih banget. Aku benar-benar terpukul gara-gara itu. Kamu jangan ngomong gitu dong, aku kan jadi sedih juga. Rizka, aku sayang sama kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku juga sayang sama kamu. Apalagi aku tuh nggak mau kehilangan kamu, Arga. Aku nggak boleh kehilangan Arga. Aku tahu Arga tuh sayang banget sama aku. Arga, kamu tenang aja ya. Kita bisa kok lewatin ini sama-sama. Dan nggak akan pernah ada yang bisa misahin kita berdua. Nanti kita ketemu ya. Iya. Aku sayang sama kamu. Apalagi aku sayang banget sama kamu. Bagus.
Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah menikahi Rizka. Kalau kamu berhasil menikahi Rizka, kita bisa menguasai harta keluarganya. Papa tenang aja. Rizka udah ada dalam genggaman aku. Aku pasti bisa nikah sama dia. Nadine, kamu suka tempat ini? Ayah, di hutan ini masih banyak binatang liar. Tapi mana ya? Pasti ada di dalam. Mereka di sarangnya masing-masing. Nanti kalau Iksan beruntung, pasti Iksan ketemu dengan beberapa binatang itu. Tapi Iksan harus ingat, Iksan nggak boleh menyakiti makhluk ciptaan Allah. Oke. Ya? Kita harus sayang. Jangan jauh-jauh dari ayah. Oke ya. Tuh, lihat tuh. Itu banyak monyet tuh. Kenangan seperti apa? Apa yang kamu ingat soal ayah kamu? Ayahku, dia juga suka tempat ini. Cuma itu? Tempat ini banyak sekali kenangan karena ayahku sering cerita soal bisnisnya. Terus? Ayahku, dia juga sering cerita tentang hutan ini dan semua bisnis-bisnisnya. Ayahku juga, dia sering mengajak aku jalan-jalan untuk melihat keindahan hutan ini dan semua isinya. Dan dia juga mengingatkanku agar aku selalu menjaga binatang-binatang yang ada di hutan ini, dan suatu hari kami bertemu pemburu jahat. Dan ayahku melawan pemburu itu. Terus apa yang terjadi? Setelah itu ayahku meninggal. Terus? Tunggu sebentar. Aku angkat dulu. Halo? Ya? Aku tahu apa yang terjadi setelah itu. Kamu membunuh orang tuaku. Aku akan habisi kamu. Aku akan balaskan dendam orang tuaku. Oh ya, oke. Baiklah, kalau begitu nanti aku telepon lagi, oke? Maafkan aku sayang, tadi ceritaku sampai di mana ya? Nadine, kamu apa masih mau mendengarkan ceritaku selanjutnya sayang? Nanti kita ceritakan lagi. Mendingan kita jalan aja terus yuk. Nanti kamu bisa sambungin lagi ceritanya sayang. Yuk. Aku akan bunuh kamu sebentar lagi, Ishan. Hai. Perempuan ini, dia yang kemarin berusaha melindungi Ishan. Apa sih mau dia? Pak Ishan. Maaf, apa aku kenal denganmu? Iya, biar aku perkenalkan diriku. Aku Sania. Aku ini anaknya Pak Wanto. Dulu ayah saya bekerja dengan ayahnya Pak Isan, Pak Indra. Oh, jadi kamu itu anaknya Pak Wanto ya? Iya. Oh ya, apa kabar dia sekarang? Dia sudah meninggal 3 tahun lalu, Pak. Maafkan aku, karena aku tidak tahu kalau ayahmu ternyata... Tidak apa-apa. Iya, setelah Pak Indra tidak ada, ayah saya kehilangan semangat hidupnya.
aku bisa pura-pura menjadi anak karyawan yang bernama Wanto. Ya, tapi itu sudah berlalu, Pak. Aku turut berduka Iya. cita. Boleh aku tahu kalian mau kemana? Sebenarnya aku hanya menemani istriku saja Oh, ini karena dia mau tahu tempat sekitar sini. Nadine? Iya. Oh, Nadine. halo Bu Nadine. Hai, aku senang sekali bisa bertemu denganmu. Aku sudah banyak mendengar tentang Ibu dan aku senang sekali akhirnya bisa berkenalan dengan Ibu secara langsung. Aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Gak usah pura-pura kamu di hadapan. Selama ada aku, kamu tidak akan bisa menyakiti Mas Man. Jadi Pak Isyan, sedang apa di sini? Oh ya, aku mengantarkan istriku jalan-jalan untuk melihat-lihat sekitar sini. Wah itu bagus sekali. Bagaimana kalau Pak Isyan menemani tamu-tamu, biar aku yang temani Ibu Nadine? Oh ya, kamu yakin? Iya. Oh ya sayang, apa kamu nggak apa-apa kalau aku tinggalin kamu bersama Tara? Iya, nggak apa-apa. Aku harus cari tahu kenapa perempuan ini selalu ingin merusak rencana aku. Oke, kalau begitu aku tinggal dulu ya. Hati-hati ya sayang. Oke, Tara, sampai jumpa. Iya, iya sayang. Apa sebenarnya mau kamu? Kenapa kamu selalu menggangguku? Pergi kamu. Jangan ikut campur urusanku. Nadine? Urusan kita belum selesai. Ini belum selesai. Nadine? Nadine? Ayo kita pergi. Acaranya sudah mau dimulai. Iya. Ayo. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu melindungi Isyan? Karena dia adalah suamiku. Suami? Iya, dia adalah suamiku. Mana mungkin Isyan punya istri lain selain aku? Dia bukan laki-laki semacam itu. Kamu perempuan yang suka berhalusinasi. Istri Isyan hanya aku. Tidak ada orang lain. Nadine, hari itu di mana ayahnya Isyan meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Dan karena itulah suamiku Mas Manu, dia berkorban untuk bisa menyelamatkan Isyan. Karena Mas Manu berhutang budi dengan ayahnya Isyan. Lalu dia memberikan rohnya untuk bisa menyelamatkan Isyan karena saat itu Isyan sekarat. Nadine, aku hanya ingin bilang padamu, Isyan adalah laki-laki yang baik dan dia suami yang sangat baik dan kau adalah menantu yang sangat disayangi oleh keluarga ini. Tapi kenapa kau berusaha membunuhnya?
Kenapa semua orang mengira dia laki-laki baik? Pembunuh bukanlah orang baik. Dia sangat jahat. Aku nggak tahu apakah benar atau tidak cerita yang kamu ceritakan ke aku. Tapi yang aku tahu, Iksan laki-laki yang jahat. Dia sudah membunuh orang tuaku. Sejak itu, aku bersumpah. Aku akan membalaskan dendam orang tuaku. Aku akan habisi nyawa Iksan. Dia harus membayar semuanya. Dia harus mati di tanganku. Agar orang tuaku tenang di sana. Mana mungkin Ihsan melakukan itu? Dia itu laki-laki baik dan ayahnya juga sangat baik. Tidak mungkin. Nadine, aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan. Yang aku tahu bahwa aku di sini karena aku ingin melindungi Mas Manu, suamiku. Oke? Dan aku ingin mengatakan padamu bahwa Ihsan itu laki-laki yang baik. Dan selama keadaannya seperti ini, tubuh Ihsan dan rohnya Mas Manu tidak boleh dalam bahaya. Karena kalau Ihsan dalam bahaya, maka suamiku juga dalam bahaya. Jadi aku akan melindunginya sampai kami bisa bersatu lagi. Oke? Perhatian. Selamat siang semua. Sebentar lagi kita akan mengadakan peletakan batu pertama pembangunan monumen untuk mengenang almarhum Bapak Indra Waluyo. Aku nggak peduli apa yang dikatakan wanita itu. Aku harus membunuh Ihsan untuk membalas dendam. Nadine, balas dendam? Balas dendam? Maksudnya? Nadine, tadi kamu mengatakan balas dendam. Kamu salah dengar, sayang. Almarhum Bapak Indra Waluyo adalah sosok pribadi yang sangat baik. Semasa hidupnya, beliau begitu banyak membantu sesama. Teman-teman, keluarga tentunya, berharap kebaikan ini dapat selalu kita kenang. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ibu Maya untuk dapat meletakkan batu pertama pembangunan monumen almarhum Bapak Indra Waluyo. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Ihsan, Nadine, sini. Tuh, lagi mulai acaranya. Yuk kita ke sana yuk. Iya, Ma, aku datang. Ayo, Mama udah manggil. Sama-sama kita meletakkan batu pertama.
Kenapa orang-orang selalu bilang dia baik? Tapi yang saya tahu dia laki-laki jahat. Kamu memperlakukannya seolah-olah penuh cinta, Nadine. Tapi sebenarnya kamu ingin membunuhnya. Aku tidak akan membiarkan Mas Manu dalam bahaya. Baiklah, untuk para tamu undangan, dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Alhamdulillah, semua acaranya bisa selesai dengan sukses. Mama bangga sekali sama kamu, Ihsan. Karena kamu sudah bisa meneruskan proyek papa kamu yang selama ini tertunda. Ya, semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Iya, Mama tahu kenapa? Karena yang aku lakukan mendapat restu dari Mama, jadi semuanya lancar. Aku punya firasat. Sebentar lagi Nadine akan mencelakai Ihsan. Aku harus bagaimana? Mungkin dengan cara ini, aku bisa menghentikan rencana Nadine dan melindungi Mas Manu dari bahaya. Ya, itu benar sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan restu dari orang tua, terutama restu dari seorang ibu. Benar begitu kan, Bu Nadine? Ngapain dia masih ada di sini? Sania, kamu masih ada di sini? Aku pikir kamu sudah pulang dari tadi. Masih ada di sini? Mas, saya baru mau pamit. Terima kasih ya. Oh ya, Ma. Dia ini adalah Sania, anaknya Pak Wanto, yang sekarang sudah almarhum. Hai. Oh, maaf. Saya nggak tahu kalau Pak Wanto itu sudah nggak ada. Sudah berapa lama kejadiannya? Ya. Tiga tahun lalu, Bu. Oh, saya ikut berduka cita ya. Tidak apa-apa, terima kasih. Makasih ya, Sania. Hati-hati. Iya, dan saya mendoakan semoga proyek ini bisa berjalan dengan sukses dan juga saya harus pamit sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Sepertinya saya harus pergi sekarang. Permisi. Ini saatnya. Awas! Sania! 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 Aduh, gimana ini? Ma, bagaimana nih? Aku tidak bisa menariknya, Ma. Ihsan, tolong Ihsan, selamatkan dia. Iya, Ma. Aku sudah mencoba menariknya, tapi ini berat sekali, Ma. Sania! Nadine! 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 Nadine, tolong hubungi seseorang. Cepat! Cepat! Sania! Sania! Dasar ular licik. Ini pasti salah satu rencana dia untuk mencegah aku membunuh Ihsan. Dia pura-pura menyelamatkan aku dan Mama. Kira-kira apa rencana dia selanjutnya? Pak, permisi Pak, saya mau minta tolong sama Bapak. Suami saya Pak, itu kebetulan ada orang yang kejatuhan batang pohon. Bisa tolong saya Pak? Di mana, Bu? Sebelah sana. Mari Pak. Ayo, Bu, ke sana, Bu. Sania? Ya, kamu jangan banyak bergerak dulu ya. Tenang, tenang aja. Kita sedang menuju rumah sakit. Kamu harus bertahan.
Kamu jadi begini karena mau menyelamatkan saya, anak saya dan mantu saya. Saya sangat berutang budi sama kamu. Tidak, Bu. Dulu ayahnya Isyan sangat baik dengan keluarga saya. Yang saya lakukan ini bukan apa-apa. Bahkan, ini tidak seberapa dengan kebaikan almarhum suami Ibu. Ya, sudah, kamu bertahan aja ya. Pak Isyan, Bu Nadine, maaf kalau saya sudah menyusahkan kalian. Sania, kamu bicara apa? Kamu nggak usah berpikir begitu. Ini sama sekali nggak nyusahin kita. Tenang saja, benar kan Nadine? Jadi ini yang kamu rencanakan. Kamu mau mengambil hati keluarga Isyan. Suster! 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 Semuanya normal, Sus. Astagfirullahaladzim, darahnya mengucur. Segera persiapkan ruang operasi, Sus. Baik, Dok. Doakan saya, Bu. Pasti. Kamu kuat ya. Insya Allah kamu baik-baik aja. Ya. Iya, insya Allah. Kamu pasti baik-baik saja. Pintar sekali perempuan ini bersandiwara. Aku nggak boleh kelihatan marah. Aku harus bisa jaga emosiku. Maaf, Bu. Pak, selain pasien dilarang masuk. Baik, Suster. Baik, Suster. Suster, persiapan semuanya. Semua sudah siap, Dok. Tekanan darah normal dan oksigen telah terpasang. Mari kita mulai. Iya, Dok. Suster, bagaimana keadaan temanku Sania, Suster? Pasien mengalami pendarahan, dokter saat ini sedang berusaha, mohon ditunggu saja dulu ya. Maaf, saya harus mengambil tambahan obat-obatan. Ya Allah, selamatkanlah anak itu ya Allah. Dia sudah selamatkan kami. Insya Allah, Mama. Semuanya pasti akan baik-baik saja ya. Dia mau berkorban untuk kita, Nak. Orang baik harus selamat.
Iya, insya Allah pasti selamat ya Mama. Ma, aku pergi ke musola dulu ya. Aku harus berdoa untuk Sania. Iya, nak. Minta sama Allah supaya dia disembuhkan ya. Iya pasti, Ma. Nadine, aku pergi dulu. Tolong jaga Mama ya. Benar-benar licik perempuan itu. Dia berhasil membuat Mama dan Ihsan merasa berhutang budi karena sudah menyelamatkan aku dan keluarganya. Awas aja, aku tidak akan pernah tinggal diam. Dia pikir bisa mengalahkan aku. Gak akan bisa. Mama, Nadine mau ke toilet dulu ya, Ma. Sebentar ya, Ma. Perempuan itu sengaja mencelakai dirinya sendiri demi mendapatkan perhatian Ihsan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Enggak. Kalau aku melakukannya sekarang, aku membunuhnya. Mama dan Ihsan akan makin merasa bersalah. Nadine, dia itu perempuan yang baik. Dia sudah menolong kamu dan Mama. Seharusnya kamu berterima kasih sama dia. Pergi sekarang kamu ke musola. Temani suami kamu. Beri ketenangan sama dia. Supaya dia tidak khawatir. Ihsan itu laki-laki yang baik. Dia laki-laki yang soleh. Kenapa kamu harus membalaskan dendam, Nadine? Nadine, Ihsan itu laki-laki yang tulus menyayangi kamu. Yang akan selalu menyayangi kamu. Dia laki-laki pembunuh. Sekali pembunuh tetap membunuh. Kedua orang tuamu tidak akan pernah tenang di sana sebelum kamu membunuhnya. Bunuh Ihsan! Bunuh Ihsan! Bunuh Ihsan, Nadine! Bunuh! Jangan, Nadine. Lepaskan semua dendam kamu. Semua itu hanya bisa melukai diri kamu. Ihsan pembunuh orang tuamu. Bunuh Ihsan, Nadine. Bunuh dia. Ya Allah, tolong selamatkan nyawa Sania ya Allah. Dia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kami dari pohon itu. Selamatkan ya Allah. Amin. Kenapa dengan perasaan aku ini? Kenapa aku menjadi cemburu Ihsan mendoakan perempuan itu? Ihsan sangat khawatir sama perempuan itu. Aku gak mau Ihsan punya perhatian sama perempuan lain. Kenapa dengan perasaan aku? Apa aku sudah jatuh cinta sama Ihsan? Enggak. Aku gak boleh jatuh cinta sama laki-laki yang membunuh orang tua aku. Lama sekali operasinya. Sepertinya aku sudah cukup membuat mereka panik. Terima kasih dokter, suster, sudah membantu sandiwaraku ini. Suster, pendarahannya sudah reda, luka sudah bisa kita jahit kembali. Alhamdulillah. Dokter, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah kondisinya sudah membaik. Sempat terjadi pendarahan. Tapi sekarang semuanya sudah baik. Beliau hanya butuh istirahat. Alhamdulillah. 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 Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah.
Allah telah menyelamatkan orang yang suka menolong. Dia setiap hari begitu aja sekarang. Om juga jadi bingung. Begitu aja setiap hari. Harga ini aku sayang. Harga, kamu jangan gini dong. Dia bilang kalau dia tidak bisa menerima kenyataan karena hubungan kalian tidak direstui orang tuamu. Om sudah bilang untuk ikhlasin aja karena Om yakin kalian berdua saling mencintai. Harga, kamu dengerin aku ya. Aku janji, hubungan kita tuh pasti bakal direstuin sama orang tua aku. Dan kita akan segera menikah. Tapi kamu tunggu dulu ya. Om malah sudah menganggap kamu sebagai menantu Om. Om sayang sama kamu, Rizka. Aku juga udah anggap Om sebagai papaku sendiri. Yaudah kalau gitu Om, aku pamit pulang dulu ya. Aku mau langsung bilang ke Mama dan juga Ishan kalau pernikahan kita harus segera dilaksanakan. Oke Om? Waalaikumsalam. Udah sayang. Gimana Pak acting aku? Oks kan? Bagus. Dan Papa lihat mukanya tadi, dia luluh. Jadi Papa yakin rencana kita akan berhasil. Tenang aja Papa. Arga nggak pernah gagal dalam melakukan sesuatu. Alhamdulillah, kamu sudah siuman. Udah sadar kamu, Nak? Alhamdulillah. Sania, kamu tahu apa yang kamu lakukan di hutan? Kamu telah menyelamatkan nyawa kami semua. Aku, Mama, dan juga Nadine. Saya menyayangi keluarga kamu, Ishan. Saya melakukannya dengan ikhlas karena ayahnya Pak Ishan sudah sangat baik sama keluarga saya. Kamu juga baik, Nak. Kamu sudah menyelamatkan kami. Hampir aja kamu kehilangan nyawa kamu untuk kami. Oh ya, di mana Bu Nadine? Kemana dia? Apa dia baik-baik saja? Sania, aku terima kasih banget ya. Karena kamu sudah menyelamatkan aku dan Mama. Tanpa kamu, mungkin sekarang aku kehilangan suami aku. Ini semua berkat kamu. Aku berhutang budi sama kamu. Kenapa dia jadi berlebihan begini? Kamu pikir cuma kamu aja yang bisa bersandiwara? Aku juga bisa. Sayang, doa kamu dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah Sania sekarang sudah sehat. Oh ya, Sania, aku sepertinya harus kembali bekerja.
Nadine dan Mama sepertinya mereka juga harus pulang. Kamu nggak apa-apa kan kalau ditinggal sendirian? Aku tidak boleh membiarkan Ishan pergi. Tidak. Sebenarnya saya masih takut sendiri. Bisakan Pak Ishan menemani sebentar di sini agar saya tidak sendirian di sini. Ihsan, biar Mama sama Nadine yang keluar, biar kamu tungguin Sania di sini ya. Ma, kalau begitu sekarang Mama pulang dengan Nadine dan aku akan di sini. Sayang, kamu sama Mama pulang aja ya. Biar aku yang tungguin Sania di sini. Karena aku nggak tenang kalau misalkan aku tinggalin dia, boleh ya? Ya, Ma? Kalau begitu kita pulang sekarang, Ma? Oke? Sania, Tante pulang dulu ya. Ya, terima kasih. Sekarang cuma tinggal kita berdua. Kamu tidak akan bisa lolos dari aku. Kamu pikir aku takut sama kamu? Jauhi Ihsan. Karena dia suami. Mungkin kamu lupa bahwa di dalam jiwanya adalah roh suamiku di situ. Oke? Aku akan membunuhnya. Kamu tidak akan bisa membunuhnya. Lebih baik kamu menyerah saja. Serahkan saja Ihsan padaku, karena di dalam tubuhnya ada roh suamiku. Gak bisa. Aku harus tuntaskan dendamku. Dia sudah membunuh orang tuaku. Awas kamu ya, rasakan balasan dariku. Kenapa, San? Mama, aku ingin bertanya sesuatu pada Nadine. Sekarang Mama duluan saja ya, nanti aku nyusul. Nadine? Nadine, Sania? Kalian di kamar mandi? Hati-hati, Sania. Apa yang terjadi di sini? Kenapa berantakan begini? Tadinya harusnya dia minta tolong sama aku dan aku nggak masalah kalaupun dia harus minta tolong. Tapi dia sungkan. Aku tadi mau ke kamar mandi sendiri. Terus aku mau jatuh dan nyenggol ini semua. Oke. Ya sudah, Sania, duduklah. Sayang, kenapa kamu balik lagi ke sini? Apa ada yang ketinggalan? Iya, aku kepikiran banget sama kamu, sayang. Dari pagi kamu belum pulang ke rumah.
kamu butuh istirahat. Aku kan gak mungkin bisa tinggalin Sania sendirian. Aku nanti akan pulang segera kalau Sania udah istirahat, ya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah sama Mama? Belum ada yang pulang, Non. Tadi Nyonya nelpon, katanya ada yang kecelakaan, Non. Non Nadine hampir aja kejatuhan batang pohon, Non. Selamat? Alhamdulillah, untung ada yang nyelamatin, Non. Cewek masih aja selamat. Apa celaka aja sih? Nggak boleh ngomong gitu, toh, Non. Non Nadine itu kan baik sama kita. Baik apanya? Udah sana bikin saya minum, saya haus. Baik, Non, beres. Kak Nadine nggak bisa dibiarin. Aku harus ngomong sama Kaishan dan juga Mama. Kenapa ada yang kirim video ini ya? Halo? Kamu suka kejutan dari aku? Siapa kamu? Kalau kamu mau tahu siapa aku, temuin aku di tempat pawang ular yang kamu bunuh itu. Aku tidak membunuh pawang ular itu. Dia mati karena ulahnya sendiri. Kamu yang bunuh pawang ular itu. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia mati karena kamu bunuh. Kamu tidak lihat tadi videonya? Sudah jelas. Siapa kamu? Apa maumu? Aku istri pawang ular yang kamu bunuh itu. Halo? Halo? Bukan aku yang ngebunuh pawang itu. Pawang itu mati karena ulahnya dia sendiri. Apa sih maksud dia kirim video itu ke aku ya? Kenapa dia neror aku terus? Halo? Kamu pasti panik ya? Panik? Untuk apa aku panik? Karena bukan aku kok yang ngebunuh. Bohong. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri bahwa memang kamu yang bunuh suami aku. Aku nggak bohong. Pisau yang dipakai untuk melawan aku mengenai dirinya sendiri. Kamu berharap aku percaya dengan mulut ular kamu. Terus kamu maunya apa? Kamu harus bertanggung jawab atas kematian suami aku. Dan kamu harus temuin aku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan perlihatkan video ini pada suami kamu. Ishan gak boleh lihat video. Dia gak boleh tahu identitas aku. Aku harus menemui istri baru itu sekarang. Nadine. Nadine. Halo? Nadine, kamu di mana? Kamu udah makan belum? Aku udah makan, sayang. Alhamdulillah. Aku hanya takut kalau kamu sakit.
Oh ya, bagaimana kalau sekarang aku jemput kamu ya? Gak usah dijemput sayang, aku bisa pulang naik taksi ya. Tapi? Aku mau ketemu sama temen aku sebentar ya. Setelah itu aku langsung pulang kok. Tapi ini kan udah malam Nadine. Aku aja yang nganterin kamu ke sana ya. Gak usah sayang, tempatnya nggak jauh kok, deket dari rumah sakit ya. Boleh kan? Jadi kamu ninggalin Sania sendirian dong? Sania sama suster, ya? Boleh kan aku pergi? Iya, baiklah. Kamu hati-hati ya. Kalau kamu sudah selesai urusannya, tolong kabari aku ya. Selesai urusan aku pasti segera pulang ya. Oke, hati-hati ya sayang. I love you, bye. Iya, makasih sayang. Oke, bye-bye, hati-hati. Kenapa Ishan begitu baik dan perhatian sama aku? Kalau seperti ini terus, bisa-bisa ini mempersulit niatku untuk membalaskan dendam. Enggak. Aku harus kembali ke niat awal aku. Aku nggak boleh lemah. Aku akan selesaikan urusanku dengan istri Bang Ular itu. Jangan telepon terus. Gak usah kamu teror-teror terus. Karena aku lagi menuju ke tempat kamu. Kamu sedang cari-cari kendaraan kan untuk datang ke sini? Bukan urusan kamu. Kamu tunggu aja di sana. Ini sudah malam. Pasti tidak ada kendaraan. Kamu kenapa tidak berubah jadi ular? Dan merayap untuk datang ke sini. Kamu nggak usah menyembunyikan apa-apa dari aku. Manusia ular. Kamu harus datang ke tempat ini dalam waktu 10 menit. Terlambat 1 menit saja. Aku akan berikan video ini sama suami kamu dan mertua kamu. Kamu jangan macam-macam sama saya. Gak usah buang-buang waktu. Waktu terus berjalan. Aku tunggu. Aku nggak mungkin jadi ular di sini. Kalau aku jadi ular, mereka akan melihat aku siapa aku sebenarnya. Tapi aku harus jadi ular. Aku harus bisa segera sampai di sana 10 menit. Ya. Aku harus segera sampai di sana. Jangan sampai Ihsan dan Maya mendapatkan video itu. Kuahnya dikit aja, Pak. Ya. Laris adanya. Enggak, bukan, Pak. Aku nggak boleh kalah. Aku pasti bisa menghadapi perempuan itu. Halo, kamu berubah jadi manusia lagi. Itu akan menyelamatkan kamu. Waktu hampir habis. Tunggu saja, aku pasti datang. Waktu cepat berlalu. Aku akan perlihatkan video ini sama suami kamu. Pak, saya duluan ya, Pak. Yo, hati-hati, Pak, ya. Yo, Pak. Wah, Pak, ular, Pak. Pak, ular, Pak.
Woi, itu Pak ularnya. Ayo, Pak. Rasain kamu manusia ular. Kamu pikir kamu bisa dengan mudah datang ke sini? Oh, tidak bisa. Untung saja suami aku sebelum meninggal banyak cerita tentang kamu manusia ular. Jadi aku tahu bagaimana cara membalas dendam terhadap kamu. Ayo, Pak, sakit, Pak. Ayo. Mana, Pak? Pak, ayo. Aku nggak kuat lagi. Aku benar-benar sudah nggak kuat. Itu dia rumah pawang ular itu. Aku harus bertahan. Aku harus kuat. Akhirnya, aku sampai juga di rumah ini. Akhirnya aku sampai juga di rumah perempuan ini. Di mana perempuan itu? Di mana kamu? Aku sudah sampai di rumah kamu. Bagus sekali. Kita lanjutkan besok. Hah? Maksud kamu apa? Aku datang jauh-jauh tiba-tiba kamu batalin begitu saja? Jangan ketawa kamu. Apa mau kamu? Kita selesaikan sekarang. Aku masih ingin main-main dengan kamu. Gak ada waktu untuk main-main sama kamu. Dengar, kalau kamu mau selamat, kamu harus ikuti permainan aku. Kamu harus merasakan bagaimana suami aku sebelum meninggal. Kenapa aku harus ikut permainan kamu? Aku tidak ada hubungannya dengan kematian suami kamu. Gak ada hubungannya. Suami aku mati gara-gara kamu. Hai perempuan ular. Aku tidak akan pernah tinggal diam. Kamu harus rasakan apa yang dia rasakan. Dan kamu harus bayar dari setiap tetes darah kamu. Perempuan ini mau main-main dengan aku. Dia pikir aku bisa dimain-mainin. Hei, Rizka, kamu tadi ngeliat Kak Nadine nggak? Rizka, kakak udah nyari kemana-mana tapi Kak Nadine nggak ada. Ya mana aku tahu, cari aja sendiri, dia kan istri. Rizka! Sejak kapan kamu jadi kayak gini? Sejak kakak gak peduli lagi sama aku. Kakak lebih peduli sama Nadine dibanding sama aku, tau gak? Kenapa kamu berpikir begitu, Rizka? Kak Nadine udah hancurin hubungan aku sama Arga. Dan kakak apa? Kakak cuma diem aja seolah-olah omongan kalian itu semuanya benar, padahal itu enggak. Kak Nadine melakukan itu karena ada tujuan baiknya untuk melindungi kamu, Rizka. Dia tidak mau kamu disakiti oleh orang yang tidak jelas latar belakangnya. Latar belakang keluarga Arga itu udah jelas. Dia dari keluarga tolong, sedangkan Kak Nadine, latar belakangnya siapa? Maka kakak tahu. Rizka. Buktinya kakak bisa nerima latar belakang keluarganya Kak Nadine yang gak jelas. Kenapa kakak gak bisa nerima Arga yang latar belakang keluarganya udah jelas? Kenapa? Rizka, sudah cukup. Apa sih, Mah? Hei, kamu ini benar-benar sudah kelewatan. Kamu sadar gak sih?
Kalau omongan kamu barusan itu sudah menyinggung perasaannya Nadine. Tahu nggak kamu? Apa yang salah di omongan aku? Hah? Apa? Mama tahu latar belakang keluarganya Kak Nadine? Jangankan Mama, suaminya aja nggak tahu. Gimana Mama? Diam kamu! Kalian semua tuh nggak adil. Anak itu sudah kelewat batas. Mbak cukup Mbak. Sabar Mbak. Biasa. Orang yang putus cinta itu memang begitu. Diamkan aja dulu, ntar juga balik sendiri. Nadine, kata-kata Rizka jangan dimasukin di hati ya. Ma, aku coba ngomong sama Rizka. Rizka, buat kakak, kebahagiaan keluarga itu sangatlah penting. Jadi kamu berhentilah menangis. Jadi, sekarang, untuk kebahagiaan kamu, kakak beri kesempatan lagi untuk Arga. Makasih Kak. Oh ya, tapi kalau ternyata yang diomongin Kak Nadine itu benar, aku nggak akan maafin Arga, oke? Kak, yang diomongin Kak Nadine tentang Arga tuh nggak benar, semuanya nggak benar. Kamu tahu kenapa Kak Nadine ngomong gitu? Yang diomongin Kak Nadine itu pasti ada alasannya. Dia nggak mau kalau kamu disakiti sama orang lain. Itu bentuk perhatian karena Kak Nadine sayang sama kamu. Dan kamu jangan sampai menyinggung perasaan Kak Nadine lagi ya, oke? Oh ya. Dan sekarang sebaiknya kamu minta maaf sama Kak Nadine. Oke? Kak. Makasih ya. Kak. Kak, aku minta maaf ya soal kejadian tadi. Aku tahu kok itu nyakitin hati kakak banget. Maafin aku ya, Kak. Kakak juga minta maaf ya. Karena terlalu ikut campur urusan kamu. Mungkin ada baiknya kalau kita juga ketemu papanya Arga untuk membicarakan hal ini. Tapi apa ini nggak terlalu malam? Oh, enggak kok. Aku bisa nelpon Arga dulu. Nanti kalau misalnya udah dikabarin, aku kabarin Kak Ishan. Soalnya HP-ku ketinggalan di kamar. Iya, sayang. Oke. Dah. Pak, lihat nih Pak. Yah, nggak kena. Nembak itu nggak usah terburu-buru. Arahkan, tahan napas, baru tarik pelatuknya. Kali ini aku nggak bakal meleset.
Gampang ya ternyata. Halo? Malam Om. Malam Rizka. Duh, maaf ya Om kalau Rizka nelpon Om. Abisan aku tuh penarga nggak diangkat-angkat sama dia. Oh, mungkin dia sedang dengar musik di kamarnya. Mau Om panggilin? Gak usah Om, gak usah. Aku cuma pengen bilang kalau sekarang kakakku dan juga istrinya pengen ngomongin suatu hal gitu sama Om sama Arga. Kira-kira kalau misalnya kakakku dan istrinya sekarang ke rumah Om kemalaman gak ya? Nggak apa-apa, datang aja. Om tunggu ya. Makasih ya Om, makasih. Nggak. Kakaknya Rizka mau kesini. Jadi kamu bereskan semuanya sekarang. Oke? Iya, Pak. Makasih ya sayang. Kamu tahu nggak? Kamu itu adalah istri yang paling baik. Karena hari ini kamu sudah mau memaafkan adikku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih sayang. Sayang. Tapi apa yang dibilang Rizka itu memang ada benarnya kok. Aku cuma melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Lagian juga kenapa kamu harus percaya kepada aku sayang. Sedangkan latar belakang aku kan gak jelas. Aku gak pantas mendapatkan kasih sayang yang begitu besar dari kamu maupun dari keluarga kamu. Sayang, kenapa kamu ngomong gitu? Siapa bilang kalau latar belakang kamu gak jelas? Aku tahu rumah kamu dan aku sudah bertemu orang tua kamu. Dan untukku, itu sudah cukup. Tapi semua itu bohong, Ihsan. Kamu gak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi sepertinya aku gak bisa berlama-lama lagi menyembunyikan identitas aku. Karena ada Tara dan istri pawang itu. Mereka mau menggagalkan rencanaku. Sebelum itu terjadi, aku harus bisa menyingkirkan mereka. Pertama, aku harus menjauhkan Tara dari Ihsan. Soal Sania, Iya, kenapa? nanti kalau dia sudah sembuh, aku pingin dia nggak kerja lagi di proyek kamu ya. Soalnya biar dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, yang lebih ringan gitu. Kamu cemburu? Aku nggak cemburu. Alhamdulillah. Kalau kamu cemburu, artinya kamu sayang sama aku, ya kan? Tapi aku nggak cemburu. Aku nggak cemburu, aku cuma pengen kasih yang terbaik aja buat dia. Karena kalau misalkan dia sudah berhenti dari pekerjaan kamu, otomatis dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih ringan. Dan pastinya kan kasihan juga kan habis kecelakaan. Di tempat kamu tuh kan berat. Kamu bohong. Wajah kamu gak bisa dibohongi. Kalau kamu sekarang sedang cemburu. Yang namanya cemburu itu wajar saja sayang. Kenapa kamu harus malu untuk mengatakannya? Aku nggak cemburu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan turutin kemauan kamu asalkan kamu juga... Asal apa? Kamu juga mau turutin kemauan aku. Ayolah, ayo sayang, karena malam pertama kita sampai sekarang belum kejadian. Sayang, mending sekarang kamu siap-siap, kita mau pergi ke tempat Arga. Ayo. Ayo sayang, kita masih ada waktu kok. Apa? Tapi sudah gak ada waktu lagi. Ayo. Aduh. Come on, baby. Ya udah.